Bu, mic-nya belum dihidupkan. Oke, sekali lagi tujuan IPA kita tadi belum dengar ya? Ya maaf ya, mungkin jaringannya nak. Nah, tujuan IPA kita sekali lagi menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya ya. Nanti di sini bisa kamu buka buku pena kamu halaman 150 dan 151. Ayo silakan dibuka nakku. Buka bukunya. Halaman 150 dan 151 ya. Tentang organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Baik, ya. Nah, manusia, hewan mempunyai sistem pencernaan dalam tubuhnya, ya. Nah, tak hanya manusia, hewan juga punya sistem pencernaan dalam tubuhnya. Namun tidak semua hewan punya sistem pencernaan yang sama. Maksudnya bahwa semua hewan mempunyai sistem pencernaan yang berbeda, ya. Setiap jenis hewan punya sistem pencernaan yang berbeda-beda secara umum, ya. Sistem pencernaan pada hewan vertebrata berbeda dengan hewan invertebrata. Ingat, kemarin kita sudah belajar bahwa hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan avertebrata atau invertebrata, kalau sudah ada A-nya atau in-nya, itu tandanya adalah menyatakan tidak, ya. Jadi kalau ada vertebrata mempunyai tulang belakang, kalau invertebrata tidak mempunyai tulang belakang. Jadi hewan yang tidak mempunyai tulang belakang itu seperti cacing, ya, hewan-hewan lunak ya biasanya ya. Baik. Nah, jadi setiap hewan itu berbeda sistem pencernaannya ya, Nak. Oke, baik. Mari kita lanjut ya. Oke. Ya. Sebentar ya. Saya share screen. Recording. Baik. Nah, organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya, ya. Nah, baik. Kita lanjut. Seperti yang ada di buku kamu, halaman 150. Nah, kita yang pertama itu mempelajari bagaimana sistem pencernaan pada serangga, ya. Nah, proses pencernaan serangga termasuk ke dalam pencernaan yang sempurna karena sudah melalui proses yang panjang, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan berakhir ke anus lagi ya. Yang berikut, sistem pencernaan pada cacing. Pencernaan dilakukan dalam sebuah tabung kecil, mulai dari mulut, kerongkongan, kemudian tembolok, lalu lambung, usus halus, dan berakhir ke anus. Ingat, semua berakhir ke anus. Anus itulah yang mengeluarkan pembuangan sisa-sisa makanan, ya. Sama halnya dengan manusia. Manusia punya anus, ya, Nak? Ya, baik. Kalau kita tidak punya anus, bagaimana kita bisa membuang sisa makanan seperti yang dikatakan dengan BAB, ya kan? Nah, lanjut ya. Kita lanjut ya. Nah, namun pada cacing pita, proses pencernaannya tidak seperti cacing tanah. Karena cacing pita itu hanya menyerap sari makanan dengan kulitnya.
Jadi cacing pita tidak punya mulut dan tidak punya anus. Mem mau bertanya, di manakah hidup cacing pita ini? Di mana? Ayo, ada yang tahu cacing pita hidup di mana? Di mana, Nak? Di perut manusia. Ya, enggak, bukan. Cacing pita bukan hidup di tanah, tapi di perut manusia, ya. Iya, makanya ada yang dikatakan dengan penyakit cacingan. Nah, itulah ya, kalau ada manusia yang cacingan, mungkin ada cacing pita di setiap perut manusia. Tapi ini cacing pita ini tergantung pada orangnya ya. Kalau memang orangnya pola makanannya sehat dan hidupnya berpola kebersihan yang sehat, maka tidak akan cacingan ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi katanya tadi cacing pita itu tidak punya mulut dan tidak punya anus. Dia hanya menyerap sari makanan dengan kulitnya, ya. Oke, kita lanjut. Kemudian sistem pencernaan ikan. Ikan pun memulai proses pencernaannya di mulut, lalu makanannya dikunyah terlebih dahulu, kemudian ke kerongkongan, ke lambung, ke usus dan berakhir ke anus, ya. Tapi tapi lambung ikan ini mempunyai dua fungsi. Satu sebagai penampungan dan yang kedua sebagai pencernaan. Hebat ya. Ikan punya dua lambung ternyata ya. Ada untuk khusus tempat penampungan makanan, ada khusus untuk tempat pencernaan makanan ya. Nah, usus ikan herbivora, karnivora, dan omnivora berbeda bentuknya. Ikan jenis herbivora punya usus yang panjang dan menggulung. Nah, mengapa dikatakan ikan itu ada yang jenis herbivora? Karena ada ikan yang memakan tumbuh-tumbuhan yang ada di dasar laut, yang di dalam laut, seperti misalnya rumput laut, ya. Nah, itulah ikan herbivora. Nah, kemudian ikan omnivora memiliki usus yang hampir sama dengan herbivora, hanya saja lebih pendek katanya ya. Dan ikan karnivora ususnya lebih pendek dan tidak menggulung ya. Ikan karnivora ini adalah ikan-ikan yang memangsa sesama ikan di laut ya. Oke, kita lanjut. Nah, sistem pencernaan pada reptil. Ingat, reptil itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Hewan reptil itu hewan yang bagaimana? Ayo, tunjuk tangan. Hewan reptil itu hewan yang bagaimana? Ayo. Yang merayap, baik sekali, bagus. Yang apa tadi? Ya, bersisik. iya, baik sekali, bagus sekali. Hewan yang bersisik. Ya. Nah, reptil memulai pencernaannya di mulut, dikunyah dengan giginya, lalu masuk ke kerongkongan, ke lambung, usus halus, usus tebal, kemudian ke kloaka ya. Oh ya, di lambung reptil ada bagian seperti kerikil-kerikil kecil, namanya gastrolit. Gastrolit inilah yang membantu hewan reptil mencerna dan menghancurkan makanan seperti gigi. Wah, hebat ya. Ternyata di lambung reptil ada kerikil-kerikil kecil yang gunanya untuk mencerna dan menghancurkan makanan yang berfungsi seperti gigi ya. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian sistem pencernaan pada burung. Pada burung, pencernaan dimulai dari mulut, kemudian masuk ke rongga mulut, lalu ke kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah, usus halus, usus besar, dan kloaka. Ya, karena burung tidak punya gigi, maka makanannya langsung masuk ke kerongkongan, kemudian ke tembolok. Ya, tembolok itu pernah lihat ayam tidak? Di leher Pernah. di leher ayam itu ada biasa seperti gundukan-gundukan seperti itu ya. Nah, itulah tembolok ya, di bagian leher bawahnya ya. Nah, tembolok ini bentuknya seperti kantung.
gunanya tempat menampung makanan, lalu masuklah ke lambung. Jadi makanan itu ditampung dulu di tenggolok, ya, maka kemudian masuklah ke lambung. Oh ya, lambung pengunyah pada burung sering juga disebut dengan ampela, ya, ampela. Pada lambung pengunyah terdapat semacam batu-batu kecil atau pasir yang membantu menghancurkan makanan. Jadi, sistem pencernaan burung ini samalah dengan sistem pencernaan pada ayam, ya. Karena ayam itu termasuk hewan aves. Aves itu adalah hewan unggas, ya. Burung, ayam, itik, entok itu termasuk jenis hewan aves atau hewan unggas, ya. Jadi unggas itu sistem pencernaannya sama. Ada mulut, ada tembolok, ada kelenjar, ya. Ada tadi kita seperti ampla, di ampla, maka tak heran kalau kita potong ayam, nanti kamu bisa lihat mama potong ayam, di ampla itu ada batu-batu kecil atau pasir, ya, itu berfungsi untuk menghancurkan makanan. Oke, baik. Nah, jadi burung itu sejenis hewan unggas yang sama dengan ayam dan itik, bebek, ya, sama. Kemudian kita lanjut. Nah, kita lanjut. Sistem pencernaan hewan pemamah biak. Nah, hewan pemamah biak ini seperti kerbau dan sapi. Mereka selalu mengunyah-ngunyah, ya. Itulah hewan pemamah biak. Hewan pemamah biak ini seperti pada buku halaman 150 sama itu dengan sebutan ruminansia, ya. Jadi hewan ruminansia itu adalah hewan pemamah biak. Ya, ada apanya? Kalimat kata lainnya dari hewan pemamah biak itu ada kata lainnya yaitu hewan ruminansia, ya. Baik. Nah, hewan yang memamah biak ini punya pencernaan yang unik. Pencernaannya tetap dimulai dari mulut. Kemudian hewan ini mengunyah atau memamah makanannya melalui 2 tahap, yaitu dimulai saat makanan masuk ke mulutnya. Dan ia akan mengunyah makanannya sebentar saja, lalu makanan itu disimpan di dalam rumen. Tahap kedua mulai berlangsung kalau rumen sudah penuh. Nanti makanan kembali dikeluarkan, kemudian dikunyah ulang sampai halus. Sesudah itu makanan masuk ke dalam lambung lagi. Maka tak heran kalau hewan seperti sapi itu kita lihat selalu mulutnya ngunyah-ngunyah itu. Jadi setelah makanannya dikunyah, masuk ke rumen, kemudian tahap kedua dia mengunyah kembali sampai halus, ya. Itu dia hewan pemamah biak. Oke. Kita lanjut. Secara singkat, proses ini seperti, ya, makanan masuk lewat mulut, masuk ke kerongkongan, lalu ke lambung. Oke, itulah dia, ya. Kemudian kita lanjutkan hewan, ya, amfibi. Jadi sistem pencernaan pada amfibi. Pencernaan pada amfibi ini mirip ikan. Dimulai dari mulut, lalu kerongkongan, masuk ke lambung. Namun lambung katak ada 2, yaitu 1, tempat penampungan makanan dari kerongkongan, dan yang kedua tempat makanan yang sudah dicerna. Ya, sama tadi dengan apa tadi yang mempunyai 2 lambung? Ikan kan? Nah, sama ya ikan, samalah dengan kata ada 2 lambung, 1 untuk menampung makanan, 1 untuk makanan yang sudah dicerna, ya. Nah, dalam usus besar katak ada proses penyerapan air dan pembusukan sisa makanan. Sesudah itu berakhir di kloaka. Kloaka ini yang merupakan tempat buang air kecil dan buang air besar pada amfibi, ya. Maka katak itu setelah makanan itu dicerna, ada proses pembusukan, lalu berakhir di kloaka. Kloaka lah tempat buang air dan buang air kecil maupun buang air besar. Oke,
Kita lanjut ya. Oke. Baik, nah ternyata sudah sampai pada hewan amfibi. Nah, kamu bisa lihat bukumu halaman 151 ya. Di atas ada sistem pencernaan ikan ya. Berapa, Bu? Yang halaman 151 nomor 3 itu ada sistem pencernaan ikan, katak, reptil, burung, dan mamalia lain seperti yang sudah saya terangkan ya. Oke, baik. Nah, jadi sudah Mem terangkan sistem pencernaan pada slide kita semua. Sistem pencernaan yang dimulai dari serangga sampai hewan amfibi. Maka nanti sehabis Zoom ini, kalau ada yang kurang jelas boleh bertanya atau sebelumnya. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, nanti kita masuk ke matematika lagi oleh Ibu Nadia. Nah, apakah ada pertanyaan, Nakku? Adakah pertanyaan selama pembelajaran IPA atau yang belum kamu pahami? Biar Mem terangkan kembali. Oke, coba disilahkan, Nakku. Mem silahkan, siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Baik. Enggak. Mem mau bertanya, pahamkah kalian apa yang Mem jelaskan tentang sistem pencernaan hewan tadi? Paham? 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 Kalau paham, Mem mau bertanya, tunjuk tangan ya. Biar Mem tahu, biar bisa Mem ukur sejauh mana anak-anak didik Mem paham. Mem mau bertanya, apakah nama lain dari hewan pemamah biak? Ayo, Marcelo. Tunjuk tangan si Marcelo. Jawab Marcelo. Videonya Marcelo ini nggak dihidupkan. Oke, ada yang tahu apa nama lain dari hewan pemamah biak yang Mem jelaskan tadi? Ayo. Apa? Coba Immanuel. Ayo silakan. Ruminansia, Mem. Iya, bagus sekali, luar biasa. Ruminansia. Ya, ruminansia. Kok nggak ada suara? Oke, pertanyaan Mem yang kedua. Ya, pertanyaan saya yang kedua. Tadi saya jelaskan ada hewan yang mirip atau yang hampir sama sistem pencernaannya yang mempunyai 2 lambung. Hewan apakah itu? Ayo. Ayo, siapa bisa? Hewan apakah yang mempunyai ya persamaan sistem pencernaan? Coba Sindar, ayo. Sindar. Ikan, Mem. Ikan dan apa? Kan 2. Ayo. Ayo. Ikan dan katak. Ikan dan katak ya. Ikan dan katak itu sistem pencernaannya hampir sama ya. Baik, hanya saja katak ya ada proses pembusukan ya melalui kloaka yang dikeluarkan nanti seperti buang air kecil dan buang air besarnya ya. Oke, baik. Pertanyaan yang berikut. Pada hewan ikan dan katak ya, hewan ikan dan katak mempunyai sistem pencernaan yang sama atau mirip ya. Nah, ditandai dengan adanya 2 lambung. Baik, pertanyaan Mem. Apa fungsi kedua lambung tersebut? Ayo. Apa fungsi kedua lambung pada ikan dan katak? Ayo. Apa fungsinya? Ayo. Ayo. Ada yang tahu? Ayo, tunjuk tangan. Ayo. Apa fungsinya? Coba Mika, ayo. Coba Mika, apa nak? Mencerna makanan, Mem. 1, mencerna makanan. Baik, yang kedua. Ayo, coba Richard Kevin ya. Ayo Richard Kevin.
Silakan, Nak. Simpan makanan. Bagus sekali. 1 untuk penampungan makanan. Yang kedua untuk mencerna makanan ya, untuk tempat makanan yang sudah dicerna, yang satu lagi untuk menampung makanan sebelum dicerna. Jadi 2 lambungnya ya. Baik, lambung manusia berapa? Ayo, berapa lambungmu? 2. Siapa yang bilang 2? Astaga, lambung manusia masa 2? 1, Nak. 1, Mem. Iya, 1, jangan 2 ya. Baik, nanti pada pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia ya. Oke, sekian dulu pembelajaran IPA dari Mem Sregar. Tadi juga Mem Sregar sudah paparkan bahasa Indonesia dan IPA. Kita akan lanjut ke pembelajaran matematika ya. Kita istirahat 10 menit saja. Sebelum masuk ke pembelajaran IPA boleh minum lagi ya. Sebelum masuk ke pembelajaran matematika. Tapi nanti kalau sudah Mem katakan silahkan masuk ke Zoom, harus standby ya, Nak. Langsung masuk ya. Ada pembelajaran menarik dari Ibu Nadia tentang matematika. Oke, terima kasih untuk kehadiran kalian dalam pembelajaran Mem Sregar. Tetap semangat, tetap luar biasa, tetaplah hebat, tetaplah rajin belajar. Oke ya. Dadah, Nak. Mem tutup ya. Oke. Mem tutup ya. Nanti saja ditutup doa dengan Ibu Nadia ya, Nak. Ya. Karena kita masih belajar ya. Nanti langsung standby 10 menit lagi ya. Oke. See you. Mem rindu kalian. Salam sehat dan salam rindu buat kalian semua. Oke, Nak. Mantap. Buat dulu jempolnya. 1, 2, 3 ya. Mantap. Ya. Dadah. Dadah. Oke.